Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 9 dengan materi Sistem Reproduksi pada Manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Kedua, menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menyajikan karya proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis dengan menggunakan literasi media. Pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia meliputi organ reproduksi pada pria dan wanita, proses pembentukan sel kelamin, terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis, serta kelainan atau gangguan pada alat reproduksi manusia. Reproduksi pada manusia merupakan proses terbentuknya individu baru. Reproduksi manusia tergolong reproduksi seksual. Dalam sistem reproduksi manusia, melibatkan induk jantan dan induk betina. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan jenis makhluk hidup agar tidak punah. Alat reproduksi pria terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Bagian dalam terdiri dari testis, saluran-saluran, dan kelenjar-kelenjar. Bisa dilihat di gambarnya. Ini penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kantong urin, ureter, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, dan kelenjar prostat. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, serviks atau leher rahim, uterus atau rahim, endometrium atau dinding rahim, ovarium atau indung telur, oviduct atau tuba fallopi. Proses pembentukan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatogenesis diawali dari spermatogonium yang bersifat diploid, mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer, masih bersifat diploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis yang pertama menjadi spermatosit sekunder, masih bersifat diploid. Dari sini, mengalami pembelahan meiosis yang kedua menjadi spermatid yang bersifat haploid. Kemudian, berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang bersifat haploid. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis diawali dari oogonium yang bersifat diploid, kemudian mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer, masih bersifat diploid. Oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis yang pertama menjadi oosit sekunder yang bersifat diploid dan badan polar pertama. Perkembangan keduanya tidak seimbang. Berikutnya, pada pembelahan meiosis yang kedua, oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi ootit dan badan polar yang kedua. Badan polar yang pertama ini mengalami degenerasi atau bersifat degeneratif, tidak tumbuh, sedangkan ootit mengalami diferensiasi menjadi satu sel telur. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mengikuti pembelajaran tentang organ reproduksi laki-laki maupun perempuan, saatnya sekarang kalian berlatih. Silakan kalian lengkapi gambar organ reproduksi yang akan ditayangkan berikut ini. Ini gambar organ reproduksi pada laki-laki. Silakan kalian lengkapi mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, dan I sampai I ya. Nah, gambar berikut ini adalah organ reproduksi wanita. Silakan kalian lengkapi mulai
A, B, C, D, E, F, dan G. Berdasarkan pengamatanmu pada kedua gambar di atas, yang pertama, tuliskanlah manfaat hormon pada sistem reproduksi pria dan wanita. Kemudian, tuliskanlah fungsi dari bagian-bagian organ reproduksi pada pria dan wanita. Yang kedua, berdasarkan pengamatanmu, apakah yang terjadi jika tidak terdapat hormon pada sistem reproduksi manusia? Yang ketiga, apakah fungsi hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone pada sistem reproduksi wanita? Nah, ini ada tugas untuk kalian membuat sebuah karya, yaitu buatlah bagan spermatogenesis dan oogenesis yang tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan kreasi kalian. Bisa memanfaatkan serat alam atau kertas warna-warni atau dari bahan yang lain sesuai kreativitas kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang sistem reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mentaati aturan protokoler kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.